واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياها الطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة بالقبول وتمام كل السرور إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا من مصنف هذا الكتاب من ظاهر رد أعمال وبركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شاء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin majelis malam Sabtu Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan inayahnya sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita laksanakan ini menjadikan satu nilai kebaikan untuk diri kita, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita masih melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu, masih seputar tentang masalah puasa, yang mana pada minggu yang lalu kita sampaikan tentang apa-apa yang membatalkan akan puasa. Aima yabtulu asyam, segala sesuatu yang membatalkan akan puasa. Yang pertama adalah ma yabtuluhu wa yujabul qada, bahwa segala sesuatu kemudian kita batal dan wajib kita untuk mengqadanya. Ini kemarin kita sudah sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu umdan, kita makan dan minum dengan secara sengaja. Dan jikalau kita makan atau minum lupa, atau ada kesalahan, atau ada unsur paksaan, kemarin kita sampaikan pula alaihi wala kafarah, maka tidak wajib atasnya
faqad ayya wa yujabul qada'u faqat, maka dia wajib mengqadanya saja, maka ma alaihi wala kafarah. Dan yang ketiga adalah al-fai' amdan, muntah dengan sengaja. Muntahnya dengan sengaja ini membatalkan akan puasa tidak. Selanjutnya juga yang membatalkan adalah al-haid wan nifas, haid dan nifas. Kita mengetahui. Dan yang keenam adalah al-istimna, yaitu mengeluarkan sawa'un akana sababahu takbilur rajul li zawjatihi aw dhammaha ilaihi. Istimna itu artinya mengeluarkan akan mani dengan unsur kesengajaan. Dan ini tentunya hanya misalkan dengan mencium saja, atau juga dengan sebab kita mengeluarkannya dengan tangan. Nah, ini akan membatalkan puasanya. Yang kedelapan adalah waman nawal fitrah. Kemarin terakhir kita sampaikan adalah orang-orang yang niat untuk membatalkan akan puasanya. Saya mau batal puasanya, saya nggak mau puasa, nggak kuat. Tapi apa? Dia tidak makan, dia tidak minum, atau segala sesuatu yang membatalkan akan puasanya. Dia sudah merubah akan niatnya, maka ini sudah membatalkan akan puasanya. Karena dengan dasar innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perkara itu adalah diawali dengan niat. Maka jikalau dia niatnya berubah, maka berubah pula hukum dia berpuasa. Ini yang terakhir sekilas kita sampaikan. Dan yang keenam, yang kesembilan adalah idza akal, apabila dia makan, au syariba, atau dia minum, au jama'a, atau dia berjima, zanan ghurubasy syamsi, hal keadaannya dia mengira bahwa sudah ghurub asy-syams, artinya dia sudah waktu datang buka puasa maghrib. Ada seseorang yang saking pengennya, ini biasanya pengantin baru, saking pengennya buka, pokoknya dia nggak ini dah, udah pokoknya nungguin, udah ngancem aja, pokoknya gua bini gua hantem gua. Ada yang kayak gitu. Ngerasain tuh yang senyum-senyum biasanya ngerasain yang muda gitu. Jangan udah nungguin. Ya Allah ya Allah. Kalau kemarin kan pertanyaannya sahur. Nah, sekarang ini kita mau buka. Udah nungguin maghrib, ya Allah. Kapan maghrib berapa banget? Paling batalin minum doang enggak. Tahu-tahu apa? Di sini dikatakan dia zanan ghurubasy wa adama tulu'il fajri fa zahara khilafu dzalika fa'alil qada' inda jumhuril ulama alaihi ma'al. Dia hanya mengqadanya saja, tahu-tahu itu belum datang maghrib, batal puasanya, tapi enggak terkena hukum daripada diatnya, kafaratnya. Dia hanya apa? Dia hanya istilahnya mengira bahwasanya sudah datang waktu maghrib, sudah boleh halal itu. Ternyata belum. Zonan dia sini. Baik, atau dia makan atau minum. Rasanya ini udah maghrib nih. Kayak sudah maghrib, di depan makanannya sudah, waduh dia pokoknya sudah halus sekali. Main minumannya. Ternyata pas dia minum, ya Allah, belum maghrib, baru tuh maghrib. Ini dia wajib menggantinya, tetapi tidak membayar kafarah. Wa dhahaba fa'alil qada' 'inda jumhuril ulama. Dan ini menurut jumhur ulama mengatakan bahwa dia hanya mengqadahnya saja. Wa minhum al-immah al-arba'ah. Di antaranya adalah imam-imam yang keempat, yang empat. Dhahaba Ishaq wa Dawud bin Hazm wa Atta wa Urwa wal Hasan al-Basri wa Mujahid
ila anna shaumahu sahihun wala qada alaih. Bahkan dikatakan di sini puasanya benar. Ada pendapat Ishaq At-Tauri mengatakan bahwasanya orang yang tadi mengira bahwasanya sudah datang waktu maghrib, zannan, dia yakin ini sudah maghrib, atau belum maghrib. Menurut ada pendapat mengatakan itu dia puasanya benar dan enggak wajib qada. Nah, itu ada yang berpendapatkan demikian. Liqaulillahi ta'ala laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma qulub. Ini dengan dasar bahwa Allah berfirman, tidaklah atas kamu dosa fima akhta'tum bihi, jika engkau ada kesalahan. Ya. Ini salah dari tadi. Salah dari. Disengaja atau tidak? Tidak disengaja karena zannan keadaannya. Hal dia mengira-ngira, oh iya saya yakin ini sudah mati, ternyata belum mati. Enggak apa-apa. Ini dengan dalil hal yang demikian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkuat lagi oleh hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wadi'an ummati al-khata' ila akhir hadis. Bahwasanya sungguh Allah Subhanahu wa taala wadi'a, menghapuskan atau memaafkan an ummati, dari umatku al-khata', yang berbuat salah. Artinya salah, dari premisinya salah. Seperti orang jihad. Jadi kalau orang mujtahid itu, dia kan zannan, ini berarti dia ijtihad. Ijtihad, jikalau dia salah maka dia mendapatkan pahala 1. Tapi kalau dia benar ijtihadnya dia, maka dia mendapatkan pahala 2. Sama berarti. Jikalau dia berpuasa, dia kira sudah buka waktunya, dia buka atau melakukan sesuatu yang memang dimulaikan ketika dia berbuka, ternyata belum, maka dia dikatakan oleh Ishaq Al-Tauri mengatakan boleh dia atau benar puasanya dan tidak perlu qada atasnya. Qala Ibnu Taimiyah, dan berkata Ibnu Taimiyah, wa hadza yadullu ala syai'ain. Kalau hal yang demikian, artinya yang dia mengira tadi, ini menunjukkan akan 2 perkara. Al-awwalu yadullu ala annahu la yustahabbu ma'al ghaib at-ta'khir ila an yatayaqqan al-ghurub. Fa innahum lam yaf'alu dhalik wa lam ya'muruhum bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam was-sahabah ma'a nabiyyuhum a'lamu wa atwa'u billahi wa rasulihi wa mimman jaa ba'duhum. Yang pertama, bahwasanya la yustahabbu ma'al ghaib at-ta'khir. Dia ada 2 bayangannya. Yang pertama adalah dia merasakan kalau memang sudah dekat waktunya benar-benar, ini enggak jadi masalah. Kalau memang misalnya 5 ya 2 atau 3 menit lamanya, setelah dia minum, dia makan, baru azan, sebentar waktunya. Ini pendapat yang pertama. Lain halnya kalau waktunya lama. Nah, jikalau lama, wa tadi yadullu ala ma la yajibul qada. Fa inna nabiyya amara bil qada li syai' dzalika kama nuqila fi qara'an lam yaqillu dzalika ala annahu lam ya'muru bih. Wa amma ma yuqilu wa yujibu al qada wal kafara fa bima la ghaira 'inda al-jumhur. Jikalau dia makan, waktunya masih lama, dia udah makan sepiring, dia udah merokok 1 batang. Tahu-tahu apa baru? Azan, kenapa lama ini? Nah ini berarti dia mengqadanya. Lain pendapat ini mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah, wa amma ma yutiluhu wa yujabul qada'i wal kafarah, dan adapun yang membatalkan akan puasanya, wajib dia
dia mengqadanya dan wajib dia membayar kafarat, yaitu al-jima' la ghaira 'indal jumhur. Kalau jima dia tetap saja ini batal dan membayar qada, kafarat. Ya beda ya. Makan, minum, dilihat waktu. Tetapi kalau yang namanya jima nggak ada pilihan, tetap dia pas udah selesai azan tahu. Artinya ini tetap membatalkan akan puasanya, wajib dia mengqadanya dan dia wajib membayar kafarat. An Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah qala wa ma ahlakaka qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan faqala hal tajidu ma tu'tiqu ruqbah qala la qala wa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain qala la qala فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. Ini satu riwayat hadis. Bagaimana jikalau ada seseorang yang melakukan jima, dia kumpul dengan istrinya, kemudian dia nggak punya apa-apa, karena kan harus bayar kafarat. Selain mengqadha, dia membayar kafarat. Kafaratnya itu apa? Ada yang tahu? Apa? Puasa 2 bulan. 2 bulannya bagaimana? Berturut-turut. Terus ada lagi. Jikalau dia nggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin berapa banyak? 60 miskinan, 60 orang. Enggak mampu juga. Ayo. Jadi yang pertama adalah kita akan perhatikan dari Abi Hurairah, berkata ia, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata ia, halaktu ya Rasulullah, rusak aku ya Rasulullah, hancur aku ya Rasulullah. Dia tahu karena hukum puasa, rusak aku ya Rasulullah. Bingung Rasulullah ketika dalam hal itu. Apa dikatakan Rasulullah? Faqala wa ma ahlaka. Apa yang membuat engkau hancur wahai sahabat? Apa yang kau membuat hancur? Qala, berkata ia, waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Aku berkumpul dengan istriku di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, faqala hal tajidu ma tu'taku raqabah. Apakah engkau bisa untuk memerdekakan? Jadi sebelum puasa ini orang yang membayar kafarat ini ketika dia bersetubuh dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, ini hukumannya adalah membebaskan budak dulu. Sekarang udah gak ada budak. Ya, jadi begitu berat. Ini nggak main-main ini. Begitu beratnya ketika kita yang halal saja kepada istri kita lakukan larangan tersebut, maka ini adalah yang pertama memerdekakan akan orang ini berkata, qala la, kok nggak bisa ya Rasulullah? Kemudian qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain. Apakah engkau bisa? Apakah engkau mampu
untuk puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Bukan isinya kayak puasa kita bayar qadha biasa. Oh, bayar qadha biasa, misalkan dia hari ini lagi enak nih, lagi mood saya puasa 1. Punya batal misalkan sakit seminggu, oh besokannya, oh minggu depan, asal ketemu nanti Ramadan lunas. Tetapi kalau yang namanya membayar kafarat, dia harus berturut-turut selama 2 bulan lamanya. Kita nggak bisa membayangkan sebulan aja. Dan Tuhan, bulan puasa, sehari pertama doang, kedua, ketiga, seminggu aja udah mulai godaan berat, ya kan? Warung-warung udah mulai mengundang aroma, udah mulai setan-setan bergentayangan. Apa di warung-warung warteg kaki pada gantung. Harga kelihatan palanya pakai hordeng, ya kan, kelihatan kakinya dong. Kan sakit Jumat gitu. Nah, artinya disinilah dikatakan 2 bulan lamanya berturut-turut dia berkata, ya, menjawab, qala la, enggak sanggup Rasulullah. Aku sudah mencobanya ya Rasulullah, aku sudah mencobanya baru seminggu aja aku udah nggak kuat ya Rasulullah. Faqala fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan? Apakah engkau mampu bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin? Memberikan makan 60 orang miskin. Masya Allah. Satu orang aja misalkan 20.000 dikali 60, 1.200.000. Jangankan 1.200.000 ya, punya. Apa dia jawab? Miskin. Faqala la. Qala thumma jalasa fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi irqin fihi tamam. Ai bi irqin di sini mikyal yasil 15 sa'. Bingung. Akhirnya duduk dia terdiam sampai keluar dengan pikir. Rasulullah melihatnya enggak tega juga. Akhirnya Rasulullah datang menghampirinya. Sambil baginda Rasul ini membawa 15 sa'. Ya, kurang lebih kalau kita 15 kiloan lah beras. Tapi di sini dari tamar, 15 kilo dari apa namanya korma. Fakal, maka berkata baginda Rasul, tasaddaq bihada, bersedekahlah kau dengan itu. Jadi apa? Artinya yang pertama adalah berhubungan suami dan istri di bulan Ramadan dan dia berpuasa di siang hari ini sangat berat kafarat. Kemudian yang kedua, apapun yang dia lakukan sebagai kafarat ini dia harus lakukan. Islam itu mudah, tetapi jangan dimudah-mudahkan. Dari mulai yang berat memerdekakan, kemudian dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberikan makan orang-orang miskin sebanyak 60, dia nggak mampu. Akhirnya apa? Dia pun nggak punya apa-apa, dia mikirin, dibantulah oleh baginda Rasul. Artinya ini engkau bersedekah sebagai kafarat. Maka itu banyak orang yang mengatakan as-sadaqah tadfa'ul bala. Bersedekah itu menolak akan bala. Tasaddaqu an tajidus sihah. Bersedekahlah engkau akan menjumpai akan kesehatan. Jadi dengan sedekah kita sehat. Subhanallah. Jadi sedekah ini faedahnya banyak. Apalagi kita saat ini sedang boleh dikatakan ya barulah menggeliat, ya kan, ekonomi dan lain sebagainya sudah diuji lagi. Untuk apa kita berkurban? Diuji nih. Bagaimana kita mau bohong nggak dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita?
rawahul jamaah. Idhab fa'at'imhu ahlak hatta fasadaqa bihadza qala fahal ala afkaru minna fama baina libnatai ahlul bait ahwali ilaihim. Masyaallah. Ini bertanya lagi yang laki-laki tadi yang dikasih tadi tamar oleh baginda Rasul, yang dikasih korma oleh baginda Rasul. Dia bertanya lagi, untuk siapa nih Rasul? Bersedekahlah kepada orang miskin. Apakah ada di sini orang miskin selain miskin daripada keluarga ya Rasulullah? Ternyata ini yang melakukannya adalah orang yang sangat miskin. Subhanallah. Kebangetan ya. Ya tapi kan ya namanya masalah gituan mah enggak ngeliat orang kaya, enggak ngeliat orang miskin. Iya tak? Yang melanggar juga enggak ngeliat orang miskin, enggak ngeliat orang kaya. Sampai kayak gitu dia bilang, ya Rasulullah, enggak ada orang yang miskin di antara keluarga kami, orang yang susah ya Rasulullah. Subhanallah. Indahnya Islam dalam hal ini akhirnya apa? Fama baina qiblataiha ahlu baiti ahwaja ilaihi minna wa dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keluarga kami miskin ya Rasulullah, sampai apa? Rasulullah dhahika, dia tersenyum, tertawa baginda Rasul. Masya Allah. Jadi dia melakukan hukuman, tapi dia mendapatkan hadiah dari baginda Rasul. Ya Allah ya Rabbi. Padahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badatin nawajidu, sampai Rasulullah ini apa kelihatan senyumnya. Masya Allah, nawajidu. Begitu sumringahnya senyumnya baginda Rasul. Wa qala idhab fa'at'imhu ahlaka. Maka kalau memang demikian keadaannya, bawa dah ini, kasih makan itu tamar keluargamu. Subhanallah. Enggak menghukum, enggak menjudge orang. Enggak mudah Islam itu menyalahkan seseorang. Bagaimana dari kondisinya? Nah inilah yang disebut dengan Islam. Rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah. Wa dhahaba jumhur annal mar'a war rajul sawa fi wujubil kafarah. Dan berpendapat mayoritas ulama, apakah yang terkena ini hanya laki-laki ataukah perempuan? Ayah. Kalau yang namanya itu kan suami dan istri. Apakah suaminya saja? Apakah yang ngajakin duluan? Ya kan? Dan salah-salahan tentu, ya kan? Enggak, orang bapak duluan yang tadi nyolek-nyolek. Nah, apakah seperti siapa sekarang? Hah? Suaminya doang. Nah inilah jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan adalah annal mar'ah war rajul sawa. Laki-laki dan perempuan sama saja. Kenapa dikatakan hal demikian? Fi wujubil kafarati alaihina. Wajib dua-duanya terkena kafarah. Begitu kalau yang mau mulai suaminya, istrinya harus tahu, jangan Pak, ini bulan puasa. Jangan gitu, ingetin. Begitupun kalau istrinya pengen, suaminya jangan ada. Ya tuh. Tahan Pak, entar 6 jam lagi. Jadi jika memang itu terjadi, maka dua-duanya terkena. Laki-laki maupun perempuannya sama terkena kafarat pada saat itu. Jikalau dia berpuasa, puasa dua-duanya. Jikalau dia memerdekakan dua-duanya. Jikalau dia bersedekah memberikan makan, berikan makan semuanya dua-duanya. Ini adalah hal yang demikian jumhur ulama mengatakan hal yang fi wujubil kafarah madama qad ta'ammalatil jima. Selama jimanya itu dia sengaja dua-duanya. Ada yang mimpi siang-siang puasa dia tidur bareng istirahat, digerayangin sama suaminya.
istrinya enggak tahu. Tahu terjadi. Astagfirullahaladzim, Pak. Sengaja gak tuh istrinya? Enggak sengaja. Yang kena kafarat hanya suami. Ya. Sebaliknya begitu juga. Suaminya lagi tidur, nyenyaknya bukan main. Istrinya pengen. Ada istrinya yang pengen mulai duluan. Ini tampang-tampangnya dari istrinya duluan. Beringas semua si tampang ini. Allah ya Rabbi, kebanyakan ditolak kayaknya. Ya Allah ya Rabbi, kalau ada perempuan macam ini habis perempuan. Dosa itu. Kalau saya ditolak mah dukun bertindak. Artinya ini jikalau sengaja dua-duanya, maka dia wajib dua-duanya. Mukhtar fi nahar Ramadan nawaita al-siyam fa in waqala jima nisyanan aw lam yakuna mukhtaraini bi an akri alaihi aw lam yakun al-siyam fala kafara alaihi wahid minhum. Yang tadi saya sampaikan adalah kalau dia ada salah satu yang tidak dipaksa dan lain sebagainya, istrinya dipaksa pokoknya harus begini, ngamuk dia suaminya, ikrah namanya, yang kita sampaikan, maka yang terkena kafarat siapa? Suaminya. Dari papa yang tanggung jawab dunia akhirat. Sampai ngototnya kayak. Nah ini enggak benar, maka di sini wajib dia kafar. Wal kafara tertib namanya fil hadits fi qala jumhur ulama wajib al-'ain awwalan fa in ajiza an siyam musaram tetapi ini sama dengan tadi. Kalau saukan waktu riwayat itu al tertib wal takdir. Tentang masalah itu harus tertib dulu tadi pencetannya. Ya dia kalau misalkan bisa untuk memerdekakan kalau ada. Kalau enggak dia harus puasa dulu 2 bulan. Kalau enggak bisa juga ya dia. Jadi jangan mengambil apa yang enaknya aja. Ya kan, gampang itu banyak yang kemarin usulan. Ya kan, April kemarin dapat ini bantuan dari presiden 100.000. Sini. Ada ya? Ada. Kemudian man mata wa alaihi qada Ramadan. Qada Ramadan la yajibu 'alal fawt. Mengganti puasa Ramadan ini enggak wajib harus cepat-cepat, enggak. Ya. Jadi habis Ramadan misalkan Syawal, wajib dia Syawal itu. Terserah. Mau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mau di Rabiul Awwal, Rabiul Tsani enggak. Artinya enggak wajib dia cepat-cepat. Bal yajibu wujuban muwassa'an fi ayyi waqtin wa kadzalikal kaffar. Akan tetapi wajib dalam hal kewajibannya itu adalah waktu yang muwassa', waktu dia luas. Ya, jadi jangan dia main-main kan nanti ya masih lama ini, jangan juga itu. Ini baru bulan ini masih lama Ramadan. Ini namanya waktu muwassa'. Ada waktu mudayyiq, waktu yang sempit. Ntar udah dikit lagi baru. Apa sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Itu namanya mudayyiq waktunya. Dia ngulur-ngulur waktu sampai bulan, ya Allah saya belum mengganti. Ini juga tidak baik. Jadi dalam waktu yang pokoknya luas, dia tenang menggantinya. Begitupun membayar kafarat. Bukan hanya selepas Ramadan langsung dia bayar kafarat, wajib nggak wajib. Kalau memang ada ya segerakan. Begitupun puasa, jika memang dia cepat mau mampu mengganti waktunya bebas, ya silakan. Nah, menjadi satu masalah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Ini dalilnya mengatakan hal yang
kana maridan aw musafiran faqila ma'aliyah. Man mata wa alaihi siyam, sedikit lagi, barang siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyam, dia punya hutang puasa. Nah, ada yang berpuasa bulan puasa meninggal, kemudian dia waktu itu sakit, jadi awal Ramadan dia sakit, kan nggak puasa tuh. Nah, pertengahan Ramadan meninggal. Punya hutang nggak dia? Punya hutang nggak? Punya. Insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan kita. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ada? فلا